Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih setia Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, penuhilah kami dengan roh. Pakailah hamba-Mu dengan kekuatan roh-Mu ya Tuhan, dan nama-Mu dipuji dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Salam. Puji nama Tuhan. Izinkan saya pakai kursi. Beberapa hari ini kesehatan saya kurang baik, ya, asam urat naik, kaki bengkak, ya puji Tuhan. Dan kemarin minggu lalu kaliumnya turun, dan kemarin saya sudah cek lab, kalium saya sudah baik, tetapi masih lemes, ya masih lemah. Ya puji Tuhan, kita bersama-sama hari ini kita belajar firman Tuhan dengan judul kemenangan dalam Kristus. Kemenangan dalam Kristus. Firman Tuhan dari kitab Kolose pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Ya, Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Bisa melihat ke depan juga. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita mempelajari kitab Kolose ini, di sini Rasul Paulus mau menuliskan sebuah surat dengan tujuan ini. Ini tujuan penulisan surat Kolose. Yang pertama, dia bertujuan untuk memberantas ajaran palsu yang berbahaya di Kolose yang sedang menggantikan keunggulan atau keutamaan Kristus dan kedudukannya sebagai inti dalam semua ciptaan, penyataan, penebusan, dan gereja. Itu yang pertama. Jadi ada pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang mengajarkan dan merendahkan Kristus. Yang kedua, tujuannya untuk menekankan sifat sebenarnya dari hidup baru. Hidup baru di dalam Kristus dan tuntutannya pada orang percaya. Jadi ini di sini dia mau mengajarkan bagaimanakah orang percaya yang memiliki hidup baru itu. Jadi dalam Kolose pasal 2 ayat 13-15 ini Paulus mengajarkan kemenangan orang beriman. Dan sudah pasti, ya, kemenangan orang beriman itu sudah pasti oleh karena karya Kristus di kayu salib. Jadi dari bacaan kita ini kita melihat, kita belajar bahwa kemenangan kita sebagai orang beriman sudah pasti karena karya Kristus di kayu salib. Ya, kemenangan apakah yang didapat oleh orang beriman? Ini yang kita akan belajar. Kemenangan yang pertama bahwa kita memiliki hidup. Ini yang pertama, ya, bahwa kita memiliki hidup. Ayat 13 berkata, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Perhatikan di situ kan, telah dihidupkan Allah. Jadi di sini berarti kita memiliki hidup. Nah, sebagai manusia yang baru, kita memiliki perbedaan dari hidup lama dan hidup sekarang. Ya, perbedaan dulu dan sekarang ada. Yang pertama dikatakan dahulu kamu mati. Meskipun dahulu kamu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara
lahiriah. Ini posisi kita dulu. Dikatakan bahwa kita orang-orang yang dulunya mati. Kepada jemaat di Efesus juga dijelaskan itu bahwa kita dahulu adalah mati. Artinya dulu kita mayat-mayat hidup sebenarnya. Ya. Dengan kata lain juga orang-orang yang ada di luar Kristus mati secara rohani. Mayat secara rohani. Mati di luar Kristus, ya, itu. Orang-orang yang di luar itu mati. Mereka sama seperti kita dulu. Kenapa kita mati? Dikatakan oleh karena pelanggaran. Digunakan kata paraptoma. Kita bisa lihat dalam Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23 hukumannya, ya. Roma 3 ayat 23 ini ayat yang sudah terkenal, ayat yang sudah dihafal. Roma pasal 3 ayat 23 bilang apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan pasal 6 ayat 23 bilang, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita lihat bahwa karena pelanggaran-pelanggaran kita dulu kita mati. Paraptoma itu digunakan istilah bahasa Yunaninya paraptoma. Kata diterjemahkan pelanggaran-pelanggaran. Nah, juga dikatakan bahwa karena kita tidak disunat secara lahiriah, tetapi kita sekarang sudah disunat secara rohani, ya. Filipi pasal 3 bilang apa? Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah, ada banyak pengajaran yang muncul pada waktu itu bahwa orang-orang percaya wajib disunat seperti orang Yahudi, begitu kira-kira. Seolah-olah kalau tidak disunat mereka tidak selamat. Mereka katakan tidak ada keselamatan kalau Paulus katakan kita bukan diselamatkan oleh karena hal-hal lahiriah, tetapi oleh karena ada sunat rohaniah. Ya, sunatnya rohaniah itu apa? Ketika kita percaya, kita dibaptis. Ketika kita lahir baru, ketika kita percaya kita lahir baru. Jadi ketika kita menjadi keluarga Allah, lahir dalam keluarga Allah, ini namanya lahir baru. Ya, bukan lahir dalam keluarga tambunan, bukan. Kan ada, saya lahir dalam keluarga tambunan bukan berarti saya sudah lahir baru, belum. Saya lahir dalam keluarga Allah ketika saya percaya, lahirlah saya dalam. Maka oleh sebab itu saya harus memberi diri saya untuk dibaptis. Jangan dibalik. Jangan dibaptis dulu baru lahirkan, nggak bisa. Belum lahir kok dibaptis. Banyak gereja yang sekarang apa? Dibaptis dulu baru lahir barunya. Terbalik. Terbalik. Harusnya lahir dulu, barulah dia menerima baptisan. Baptisan itu adalah sebagai tanda kita sudah disunat secara rohani. Sebagai tanda bahwa kita sudah percaya kepada Kristus. Karena baptisan adalah tanda pertobatan, tanda kita percaya kepada Allah. Itulah yang disebut sunatnya rohani. Kemudian posisinya sekarang telah dihidupkan oleh Allah, ya, bersama-sama dengan Kristus. Karena dikatakan telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Artinya bahwa kehidupan Kristus adalah kehidupan orang beriman. Kristus yang bangkit itu membangkitkan juga orang-orang yang percaya. Ketika kita percaya, kita bangkit bersama dengan Kristus dan akhirnya mengampuni segala pelanggaran kita. Digunakan pantata paraktoma digunakan. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang dulu sekarang dikatakan segala panta. Kata panta itu artinya segala. Dari kata pan, ya. Kalau
sering dengar kata panteisme, berarti mempercayai Allah di dalam segala sesuatu. Jadi bentuk jamaknya menjadi pantah. Jadi ini berarti segala pelanggaran, arti semua pelanggaran, arti tidak ada pelanggaran yang tidak diampuni. Ketika kita percaya kepada Kristus yang di kayu salib itu, maka tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak diampuni oleh Tuhan. Tidak ada dosa kita yang tidak diampuni. Artinya semua dosa kita, segala dosa kita diampuni. Itu sebabnya kita memiliki hidup. Upah dosa maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita memiliki hidup yang kekal oleh karena Kristus Yesus telah berkorban untuk kita. Dan kita lihat, inilah kemenangan kita, bahwa kita memiliki hidup. Kemenangan kita yang membedakan kita dengan orang-orang di luar Kristus, bahwa kita memiliki hidup. Kita dihidupkan oleh Allah. Perhatikan, kita dihidupkan, artinya kita mendapatkan kehidupan yang baru. Ketika Allah menciptakan manusia di Taman Eden, Adam dan Hawa, Allah membentuk manusia itu dari tanah, ya, dan membentuk perempuan dari tulang rusuk Adam. Dan ketika Allah menjadikan manusia, Allah menghembuskan ke dalam nafas hidup kepada, sehingga mereka bisa hidup. Tetapi Allah berfirman agar mereka taat kepada perintah Tuhan dengan tidak memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Tuhan berfirman, kalau kamu makan, pasti kamu mati, kata Tuhan. Sudah jelas. Kalau kamu makan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, pastilah kamu mati. Ini perintahnya. Tetapi akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka makan buah pohon yang dilarang oleh Tuhan itu, dan sejak itu manusia itu mati secara alami, terputus hubungan dengan Allah. Nah, Kristus Yesus datang kedua sebagai Adam yang kedua. Untuk apa? Untuk memberikan hidup yang baru kembali kepada manusia yang mati. Kepada saudara dan saya, kepada setiap orang yang mau percaya. Dengan orang percaya kepada Yesus, maka dia menerima hidup yang baru itu melalui kebangkitan Kristus Yesus dari kematian. Kristus Yesus mati membayar pelanggaran, dan dia mati. Kemudian dia bangkit, menyatakan dia berkuasa, dia menang atas maut. Dia memiliki hidup. Karena Kristus sudah menang, memiliki hidup, maka kita juga menang, karena kita mendapatkan hidup yang baru bersama-sama dengan Kristus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kemenangan kita adalah hutang kita telah lunas. Hutang kita telah lunas. Ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum Taurat mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi dikatakan di sini bahwa surat hutang kita sudah dicap lunas, ya, distempel, paid, lunas, ya, sudah dibayar. Jadi kita menghapuskan surat hutang. Jadi surat itu sudah dihapus dengan memakukannya di kayu salib. Ya. Surat hutang ini menandakan bahwa ketidakmampuan kita melakukan hukum Taurat. Bahwa kita sebagai manusia tidak mampu secara sempurna melakukan hukum Taurat, menjadikan kita orang yang berhutang,
dan menjadikan terdakwa dan terancam hukuman mati karena nggak bisa melakukan hukum Taurat. Ini surat hutang kita karena harus mati. Nah, itu dikatakan memakukannya pada kayu salib, menyatakan bahwa hutang itu telah lunas dibayar. Segala hutang dosa kita dengan Kristus dipakukan di kayu salib, dosa-dosa kita juga sudah dibayar lunas. Makanya dikatakan sudah selesai. Artinya dia sudah selesai untuk membayar hutang-hutang dosa kita, membayar hutang-hutang dosa umat manusia. Dia sudah menanggungnya di atas kayu salib, sehingga kita yang percaya kepadanya, percaya akan penebusannya, percaya akan pengorbanannya, percaya akan kematian dan kebangkitannya, maka kita juga mendapatkan pelunasan surat hutang itu. Sehingga kita tidak perlu lagi membayar, karena sudah dibayar. Sudah dibayar. Saya membaca satu kisah pada beberapa hari yang lalu. Ada seorang anak kecil, ya anak remaja, yang meminta-minta sesuatu. Kemudian dia ketemu seorang perempuan. Dia meminta minum. Kemudian perempuan ini memberinya minum. Bahkan tidak berhenti di situ, dia kemudian memberi makan. Lalu anak remaja ini bilang, berapa saya harus bayar? Gak usah, gak perlu bayar. Beberapa tahun kemudian, perempuan ini mengalami sakit. Mengalami sakit dan harus dioperasi. Harus dioperasi. Kemudian dia ke rumah sakit. Perempuan ini sebenarnya tidak punya uang untuk membayar uang rumah sakit. Tapi pada suatu kali dokter memeriksa dia dan melihat siapa namanya, asalnya dari mana. Dia seperti teringat sepertinya ini orang pernah saya kenal. Kemudian dia menyelidikinya. Dan kemudian wanita itu dioperasi dan kemudian berhasil dan sehat kembali. Setelah siuman, dokter itu memanggil bagian administrasi dan katakan kepada bagian administrasi, semua biaya-biaya pengobatan ditanggungkan pada saya dan antarkan kepada perempuan yang sakit itu bahwa semua sudah lunas. Akhirnya petugas rumah sakit ke ruang pasien dan berkata, ibu, ini billingnya. Wah, dia pikir waduh tagihan. Pastilah saya nggak sanggup bayar untuk biaya pengobatan saya. Tetapi ketika dia membuka billing suratnya itu biaya pengobatan, dia ada catatan sana sudah lunas dibayar. Lalu dia kaget, kenapa? Siapa yang bayar ini? Dokter yang nanggung. Saudara, akhirnya dokter itu masuk ke ruangan pasien. Dia bertanya, mengapa dokter menanggung semua itu untuk saya? Dokter bilang, apakah ibu ingat beberapa tahun lalu ketika saya kelaparan, ibu mau bisa minum dan makan? Saya dan dia. Dulu ibu tidak mau dibayar. Sekarang saya membayar. Demikianlah Kristus membayar kita. Dia mengorbankan hidupnya.
Siapa kita sudah? Orang itu mungkin pernah menolong menolong si dokter tadi, tetapi kita belum pernah berjasa kepada Kristus. Tidak ada sedikit pun jasa kita kepada Kristus, sehingga Kristus harus merelakan dirinya mati di kayu salib. Tetapi dia membayar semua itu, hutang dosa kita lunas. Ini yang dilakukannya. Hutang kita telah lunas dibayar. Ini kemenangan kita. Kita mendapatkan hidup dan kita bebas merdeka karena kita hidup tanpa hutang lagi, tanpa dosa lagi. Sebab kita sudah lunas dibayar dengan darah yang mahal. Ini bukan sekedar diberikan hidup, tapi kemerdekaan. Apalah artinya hidup tanpa kemerdekaan? Apalah artinya hidup tanpa kebebasan? Dan Tuhan memberikan kita kemerdekaan. Hutang kita sudah lunas. Satu Korintus pasal 6 ayat 20 dan pasal 7 ayat 23. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jadilah hamba Kristus. Muliakanlah Kristus. Layanilah Dia. Salib adalah jalan pelunasan hutang yang tak sanggup kita bayar. Tidak ada yang bisa membayar hutang dosa, karena itu upahnya adalah maut, kematian. Kitalah yang seharusnya mati, tapi Kristus telah mati untuk kita. Yang ketiga, kemenangan kita adalah musuh kita telah dikalahkan. Musuh kita telah dikalahkan. Ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Perhatikan, ia telah melucuti. Siapa yang dilucuti? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Ini bukan berbicara tentang kaisar. Ini bukan bicara tentang presiden. Ini bukan berbicara tentang wali negeri atau gubernur-gubernur pada waktu itu, tidak. Tapi ini berbicara tentang pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa kerajaan angkasa, kerajaan kegelapan, sebagaimana dikatakan di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Coba satu orang baca Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Silakan dibaca. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Ya. Perjuangan kita melawan pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa kerajaan angkasa. Dikatakan itu sama itu. Jadi inilah yang sudah dilucuti oleh Kristus di kayu salib. Ya. Seperti sudah katakan dalam Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di mana? Di sorga dan di bumi. Ketika dia berbicara di sorga, itu artinya dia berkuasa atas kuasa-kuasa kerajaan kegelapan juga. Yang ada di kata lihat nih, kuasa kerajaan penguasa-penguasanya kelihatan. Kata sorga itu artinya sama dengan di dalam pasal Efesus itu. Langit. Sebenarnya kalau terjemahkan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Artinya langit itu mewakili semua kerajaan-kerajaan yang gak kelihatan, kerajaan-kerajaan roh. Langit itu kerajaan roh. Bukan hanya dia berkuasa di surga, itu sudah pasti, tapi dia juga berkuasa atas kerajaan kegelapan. Maka dia sudah menerima kuasa itu. Dia sudah punya otoritas itu.
Dia punya kuasa atas kerajaan-kerajaan kegelapan, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa kerajaan angkasa. Yesus yang sudah menang, dia sudah melujutinya. Nah, menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya. Nah, ketika Kristus mati di kayu salib, kuasa kegelapan telah dikalahkan dan menjadi tontonan umum. Nah, ini gambaran, ini sebenarnya gambar ketika Paulus menuliskan ini, pembacanya ngerti pada zaman itu. Karena pada zaman dulu kalau orang pergi berperang, ya, pergi berperang dan menang, mereka membawa tawanan-tawanan masuk ke dalam kota, pulang, tawanan dibawa, diarak oleh kota. Kami sudah menang. Dijadikan tontonan umum itu, penguasa, para pemimpin, musuh-musuh mereka yang kalah diarak, maka dikatakan menjadi tontonan umum. Ada arak-arakan kemenangan. Inilah yang digambar ketika Paulus katakan menjadikan mereka tontonan umum. Pembaca mengerti bahwa sekarang kuasa kegelapan itu sudah dilucuti dan sekarang sudah kalah dan menjadikan tontonan umum bahwa Kristus sudah menang dengan membawa arak-arakan kemenangan dengan mengangkat tinggi pagi-paginya dan kemudian musuh-musuhnya sudah dikalahkan. Jadi ini Paulus menggambarkan tentang tawanan perang yang diarak keliling kota menjadi tontonan umum. Kuasa kegelapan sudah dikalahkan di atas kayu salib. Jadi kita sudah melihat di sini bahwa ketika Yesus di kayu salib bukan hanya Kristus yang disalib, tetapi dia bangkit. Ketika dia bangkit, dia menang. Arak-arakan itu dimulai. Ya. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 19 katakan, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ketika Kristus mati, di dalam roh dia pergi memberitakan Injil. Dia memberitakan Injil bukan menginjili orang, ya. Bukan menginjili orang mati, bukan. Tapi memberitakan kemenangannya kepada orang mati di dunia orang mati itu. Ini Injilnya, bahwa dia sudah menang, dia sudah berkuasa atas segala sesuatunya, dan dia beritahukan kepada dunia orang mati bahwa dia sudah menang. Maka dikatakan mereka dijadikan tontonan. Memang nggak kelihatan secara mata kasat mata kita tontonan itu, tetapi inilah yang dilakukan dan digambarkan oleh Rasul Paulus kepada orang percaya pada waktu itu dan kepada kita, bahwa musuh kita sudah kalah, musuh kita sudah dikalahkan. Menggenapi nubuatan atau janji dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, di mana Tuhan berbicara kepada ular itu, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, si ular, dan si iblis maksudnya, dan perempuan ini, ya. Antara keturunanmu, keturunan ular, pengikut-pengikut ular, dan keturunannya, keturunan perempuan. Ada permusuhan terus-menerus antara si ular dan si perempuan, antara pengikut ular dan pengikut turunan si perempuan. Pengikut ular itu pengikut iblis di situ, ya. Ular itu adalah gambaran si iblis. Ya. Dikatakan engkau akan meremukkan tumitnya, engkau akan meremukkan tumit keturunan perempuan. Ya, dituliskan di situ. Tumitnya, katanya di situ kalau dalam bahasa aslinya kata ganti untuk orang ketiga laki-laki tunggal. Jadi nya itu bentukan keturunan semua perempuan. Bukan bahwa iblis akan meremukkan semua keturunan, tapi nya gitu, orang ketiga tunggal laki-laki. Kalau bahasa Inggris kan ada ya, him gitu ya, her kan gitu beda kan. Kalau bahasa Indonesia kita nggak jelas
Engkau akan menemukan tumitnya. Kita pikir tumit perempuan, kan kita nyambungnya gitu, nyambung kalau kita pikir. Tapi kalau lihat dari teks asli, engkau akan menemukan tumit keturunan perempuan dia. Dan dia, nah dia di sini juga digunakan kata ganti orang ketiga, and he. Dan dia keturunan perempuan itu laki-laki. Jadi kalau dia menggunakan perempuan, kata ganti orang ketiga perempuan, berarti si perempuan. Tapi di sini gunakan kata ganti orang ketiga, dan dia akan meremukkan kepalamu, katanya. Kepala siapa? Ulah, bukan kepala keturunan ulah itu. Ini menggambarkan bahwa keturunan perempuan itu siapa? Yesus Kristus yang sudah diremukkan tumitnya di kayu salib, yang juga akan meremukkan kepala si iblis. Ya. Jadi dia sudah kalah. Jadi kalau digambarkan ulang, kepalanya sudah remuk. Kalau mau nangkap ulang, kepalanya harus dikuasai. Sama, ya kan gitu. Kalau hancurkan dulu kepalanya, maka dia nggak berdaya. Kalau kita nggak mengejar ekornya, maka dia kepalanya bisa mengejar kita. Ya, gitu. Ini kepalanya sudah hancur, tinggal ekornya bergerak. Ekornya cuma nakutin nggak? Nakutin juga. Makanya kita kadang-kadang ada setan takut setan. Karena apa? Baru ekornya doang kita udah takut. Ya. Lewat di tempat gelap ada suara gedubrak, udah lari kita kancang. Karena apa? Kita pikir ada hantu. Apa yang ditakut orang pohon rubuh kok kita lari ketakutan. Ya kan? Atau ada tikus lewat kita ketakutan. Ya kan, kita pikir udah pikiran macam-macam. Nah ini saya kasih tahu. Iblis sudah keok, kepalanya sudah dihancurkan di kayu salib. Dan ini dikatakan sudah dijadikan tontonan umat, artinya sudah ada fakta yang sebenarnya bahwa mereka kalah. Raja kegelapan sudah kalah, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah kegelapan sudah dikalahkan dan mereka jadikan tontonan umum. Dan Yesus mengarahkan dalam kemenangan kebangkitannya. Puji Tuhan. 3 hal. Kita memiliki hidup, hutang kita sudah lunas, dan musuh kita sudah kalah. Ini adalah kemenangan kita sebagai orang percaya. Penutup. Hidup kita sekarang adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan seluruh hidup. Ya. Karena kita sudah hidup, maka muliakanlah Tuhan dengan seluruh hidup. Jangan menunggu dan berkata, entar deh, kapan-kapan deh, nanti saja. Jangan lagi lakukan itu. Muliakan Tuhan sekarang. Jangan menunda untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu untuk hal-hal yang duniawi. Jangan buang-buang waktu lagi untuk hal-hal duniawi. Tadi pagi Mas Pedi katanya mau minta pulang. Saya tanya balik lagi nggak? Kayaknya nggak balik. Lalu saya bicara, kamu hidup sudah diubahkan oleh Tuhan. Kalau kamu balik ke sana, hidupmu akan kembali kepada hidup lama. Kamu nggak bisa ke gereja karena nggak ada gereja di kampung. Kamu akan hidup dalam komunitas yang tidak akan membawa kamu bertumbuh. Dan kamu akan menjadi orang yang seperti dulu lagi. Ya? Hidup dengan hal-hal duniawi akan mempengaruhi hidup kamu. Tapi kamu di sini punya peluang untuk hidup lebih baik. Peggy, saya tahu kamu mau nggak jadi hamba Tuhan? Dia mikir. Jangan pikir karena kamu nggak sekolah nggak bisa jadi hamba Tuhan, bisa. Ada banyak orang nggak sekolah SD, nggak sekolah SMP, nggak sekolah. Karena dia mau dan dia terpanggil menjadi hamba Tuhan dan dipakai Tuhan. Ada banyak. Jadi nggak mustahil. Kalau engkau mau dipakai Tuhan, layani dia dengan segenap hati. Tuhan sanggup mengubah kita, menjadikan kita Allah di tangan.
Jangan sia-siakan waktu untuk hal-hal duniawi. Hutang kita telah dibayar lunas, ingatlah pengorbanan Kristus di kayu salib. Jadi ingat, Dia bayar kita di kayu salib bukan karena kita sudah pernah berjasa. Seperti ilustrasi saya tadi, nggak ada apa-apa jasa kita kepada Dia. Cuma karena apa? Karena kasih. Karena Allah sangat mengasihi kita, itu saja. Karena kasihnya Dia menyelamatkan kita. Jadi kita pun harus mengampuni orang lain. Kita harus mengampuni orang lain seperti kita Yesus tentang orang yang berhutang. Ada kisah perumpamaan orang yang berhutang. Pada suatu kali orang yang berhutang itu datang berhutang kepada raja. Raja bilang, oke lah, kamu saya ampuni, hapus surat hutang. Tapi begitu dia keluar dengan senang, dia ketemu orang lain yang berhutang kepada dia, cuma sedikit hutangnya. Tapi dia bilang, bayar hutangmu. Aku nggak bisa beri, aku waktu sedikit waktu lagi, nanti aku bayar. Tidak bisa. Kalau kamu nggak bisa bayar, kamu kok laporkan, kamu ke penjara. Akhirnya di penjara. Orang-orang pun yang tahu kisah itu melapor kepada raja. Raja itu orang yang raja sudah ampuni hutang-hutangnya, dia malah menjebloskan temannya ke penjara. Nah, kalau diri, padahal hutangnya lebih besar. Tetapi ketika temannya yang hutang lebih sedikit daripada dia punya hutang, dia penjarakan temannya. Yesus mengajarkan supaya kita mengampuni, sebab kita sudah diampuni. Kita harus mengampuni orang-orang yang menjahati kita, karena kita sudah lebih jahat sebenarnya. Siapa sih yang bisa bilang kita gak jahat? Saya sendiri merasa saya jahat, saya berdosa, banyak dosa, banyak kesalahan, banyak pelanggaran, banyak manisan. Jadi kita harus mengampuni orang lain. Musuh kita telah dikalahkan dan sudah dipermalukan, dijadikan tontonan umum. Oleh sebab itu jangan takut bersaksi tentang kebaikan Tuhan, ya. Musuh kita sudah kalah, sudah dipertontonkan, sudah dilucuti semuanya, sudah tidak punya kemampuan apa-apa. Kalau sudah dilucuti, orang yang sudah lucuti senjatanya sudah nggak ada, kemampuannya nggak ada, sudah dilucuti, tidak punya kekuatan, tidak punya power lagi. Musuh kita sudah kalah, maka saudara-saudara, kita jangan takut bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Itu pertamanya. Bersaksilah tentang kebaikan-kebaikan yang sudah kita terima kepada orang lain, bahwa Yesus begitu baik, bahwa Yesus memelihara hidup saya, bahwa Yesus begitu luar biasa, dan Dia memelihara kehidupan saya, memberikan apa yang saya perlukan. Ini harus kita saksikan. Jadi memberitakan kabar baik itu bukan cuma memberitakan Injil yang kita bilang. Pertama-tama kebaikan yang Tuhan buat itu sama memberitakan kabar baik. Apa yang kita terima, Tuhan berikan apa kepada kita, beritahukan kepada keluarga, supaya semua mereka, oh begitu ya, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu memperhatikan, bahwa Tuhan itu hidup, bukan sekedar Tuhan yang jauh di sana, yang setiap hari diteriakin pakai toa. Ya bukan. Tuhan kita itu sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Tuhan itu sejauh doa, tinggal kita bicara. Begitu dekat. Jadi jangan takut bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Jangan takut atas dakwaan ini, sebab dia telah ditaklukkan oleh Kristus. Nah ini, seringkali kan ketika kita mau cerita kebaikan Tuhan, kalau sok lu, ada suara yang berbisa, itu dakwaan ini, sok lu, soalin lu, nanti gue bilang soalin lagi gini. Nah, jangan takut, bilang iblis
kamu sudah kalah. Katakan dia orang iblis, kamu sudah kalah. Dosaku sudah bisa saja kamu dulu bikin begini. Oh, dosaku sudah diampuni. Itu dakwaannya begitu. Iblis selalu mendakwa kita, mengingatkan dosa-dosa kita, sehingga kita takut untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Waduh, gimana ya? Aku dulu begini. Itu dulu. Tuhan sudah bayar lunas. Tuhan sudah ampuni. Dan sekarang iblis itu walaupun dia sudah kalah, dia suka gitu mendakwa. Memang itu kerjaannya iblis. Iblis itu pendakwa. Tetapi apa kata firman Tuhan? Kristus adalah pembela kita. Yesus adalah pembela kita. Dia akan membela kita di hadapan Allah Bapa. Ketika iblis berkata, kamu sok alim, kamu banyak dosa, begini, tidak dijabarkan oleh iblis, maka Yesus berkata, sudah lunas. Bapak, aku sudah bayar. Dia sudah percaya kepadaku, dia sudah lunas dibayar. Namanya Fedi Mustafa, sudah lunas dibayar. Sekarang namanya baru Andreas Fedi Mustafa. Amin. Fedi pakai Andreas dia sekarang. Gak usah dihapus tuh Fedi Mustafa. Kok baunya itu gak apa-apa. Orang Kristen di Arab juga namanya Mustafa, Muhammad juga. Namanya Ahmad, Bab. Orang Kristen di Arab sana ya namanya nama Arab. Nggak mungkin namanya Halomoan, nggak bisa. Orang Batak aja pakai Halomoan, apa lagi? Kalau di Arab namanya sama aja, Ahmad, Abdullah, ya sama. Pamannya Nabi Muhammad itu namanya Abdullah. Ya Abdullah, dia orang Kristen Abdullah itu, jangan salah. Dia seorang rahib, pemimpin. Ya, seorang rahib itu seorang pendeta zaman dulu. Pamannya Nabi Muhammad itu. Jadi namanya Abdullah. Jadi kalau saudara kasih nama anak Abdullah boleh nggak? Boleh. Abdullah itu artinya apa? Hamba Allah, hamba Tuhan. Nggak apa-apa, nggak salah ya. Mau dikasih Siti Maryam juga boleh, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Jadi jangan karena namanya Mustafa mesti diganti, nggak usah diganti-ganti apa ya. Orang KTP-nya udah Fedi Mustafa ya Fedi Mustafa lah. Diganti nanti repot terus KTP berubah nama. Ya, belum lagi kalau bikin bubur kuning bubur hijau, ya repot lagi, biaya lagi ke KTP. Belum lagi ngundang orang sekampung katanya. Ya. Jadi kita jangan takut akan dakwaan iblis. Iblis itu selalu mengingatkan dosa-dosa kita. Oh, kamu orang berdosa, kamu begini, dulu hidup kamu begini dan lain sebagainya. Yesus bilang, sudah lunas dibayar. Jadi jangan takut karena iblis sudah kalah. Jadi jangan takut. Apapun dakwaan iblis, percayalah kita sudah. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Kami bersyukur kami sudah menang oleh karena Kristus melakukannya untuk kami. Oleh karena Kristus mati di kayu salib bagi kami, dan kami memiliki kemenangan. Dan musuh-musuh, kuasa-kuasa kegelapan telah dikalahkan dan dijadikan tontonan umum. Dan kami memperoleh kemenangan yang sejati di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Biarlah ini menguatkan kami ketika kami keluar dari tempat ini. Kami melangkah dengan pasti, dengan penuh kemenangan. Dan kami percaya kami lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.